Halo semuanya, saya Nuni Saraswati dengan nomor induk mahasiswa 2207692 akan membahas mengenai Bumiputra dan pergerakan budaya Indonesia. Dalam sejarahnya, proses menjadi Indonesia secara determinan dipengaruhi oleh pergerakan yang dilakukan oleh kaum Bumiputra. Mereka merekonstruksi wacana budaya keindonesiaan dan berjuang mewujudkannya di tengah-tengah struktur politik, budaya, dan ekonomi kolonial yang sangat ketat. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada masa pemerintahan Hindia Belanda, hanya bangsa Eropa dan kaum priai saja yang diperkenankan untuk memperoleh pendidikan modern. Sebagian dari masyarakat tradisional belum banyak mengenal pengetahuan modern, sehingga sekolah dianggap sebagai sesuatu yang asing. Sikap yang diberikan masyarakat pribumi terhadap kehadiran pendidikan modern itu tidak selamanya antusias. Mengapa demikian? Hal tersebut disebabkan oleh kultur masyarakat yang terhimpit dalam kemiskinan mendorong orang tua untuk melibatkan anak-anaknya dalam mata pencaharian dan menganggap sekolah sebagai suatu pemborosan. Selain itu, masyarakat yang memegang teguh ajaran Islam menaruh kecurigaan dan menganggap sekolah umum milik Belanda tersebut sebagai suatu ancaman terhadap eksistensi Islam. Pengetahuan modern menyadarkan kaum Bumiputra untuk bersikap kritis terhadap proses sosial budaya yang terjadi di sekitarnya. Persinggungan dengan keragaman dunia ini di sekolah maupun pertukaran pemikiran membuat mereka sadar akan kelemahan yang ada dalam kebudayaan tradisional dan sistem kapitalis yang menindas. Mereka inilah yang dinamakan dengan anak-anak pergerakan. Anak-anak pergerakan merupakan agen budaya yang berusaha melakukan transendensi budaya. Mereka merupakan orang-orang yang berada dalam perbatasan budaya dan ingin budaya itu lebih dinamis dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Anak-anak pergerakan mengalami keterasingan dan kegelisahan akan budaya statis yang mengikat mereka. Mereka menolak sistem segregasi dan kebudayaan kolonial diskriminatif yang menghilangkan rasa percaya diri pribumi karena ditempatkan pada stratifikasi sosial yang paling rendah. Di samping itu, mereka juga menolak tradisi nenek moyang mereka karena menciptakan karakter yang less effort syndrome, merasa inferior, pasrah, dan kehilangan inisiatif. Mereka cukup kritis dengan kebudayaan politik tradisional yang masih bersifat primordial dan kepercayaan akan milenialisme. Tujuan dari pergerakan kebudayaan yang dilakukan oleh kaum Bumiputra adalah ingin menghilangkan kebiasaan masyarakat feodal yang membatasi kaum non-bangsawan dan perempuan. Oleh karena itu, kaum pribumi yang maju secara intelektual adalah senjata utamanya. Salah satu bentuk perjuangan kaum Bumiputra dalam pergerakan budaya adalah membangun kebudayaan bangsa. Sebuah kebudayaan yang tidak hanya diarahkan untuk mencapai kemerdekaan, namun juga kebudayaan yang memungkinkan bangsa Indonesia untuk hidup merdeka sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Gerakan perubahan budaya yang dilakukan oleh kaum Bumiputra dapat dilihat dalam kegiatan-kegiatan mereka, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi, seperti pertama, Budi Utomo berusaha menciptakan persaudaraan nasional tanpa pandang bangsa, jenis kelamin maupun kepercayaan. Yang kedua, Sarekat Islam menentang budaya hormat yang berlebihan terhadap golongan bangsawan dan juga kaum Eropa. Yang ketiga, dalam Kongres Kebudayaan Jawa yang pertama pada tahun 1918, Cipto Mangunkusumo mengusung semangat kebudayaan yang universal dan juga dinamis. Kebudayaan yang dinamis dan humanis membawa konsekuensi pada perubahan kebiasaan dan nilai kerja yang sebelumnya menghambat kemajuan bangsa. Anak-anak pergerakan seperti Sultan Syahrir menerapkan konsep self-reliance, yaitu menciptakan citra diri untuk kemudian dikaitkan dengan konsep self-determination dalam melawan penindasan dan menghilangkan kebodohan. Nah, di samping itu, salah satu elemen yang mempengaruhi budaya adalah sastrawan yang mendorong wawasan masyarakat melalui budaya baca. Nah, sehingga mereka menjadi dinamis dan tidak terkungkung akan budaya etnis yang membatasi, namun tidak pula larut ke dalam budaya barat. Perlu diingat bahwa kaum Bumiputra pergerakan tidak anti tradisi, namun mereka berusaha melihat tradisi dengan cara yang baru. Upaya memperjuangkan budaya nasional kemudian direalisasikan dalam konstitusi oleh BPUPKI dan juga PPKI sebagai aspek yang diatur dalam pemerintah.
Sebuah kebudayaan yang menggunakan sesanti Bhinneka Tunggal Ika memberikan kebanggaan akan identitas Indonesia dan menjadi wadah untuk mengekspresikan diri sebagai bangsa yang merdeka. Dari sini, dapat kita lihat betapa gigihnya para pemuda dahulu dalam memperjuangkan emansipasi hingga dapat kita rasakan sampai saat ini. Dengan demikian, sebagai generasi muda, hendaklah kita mengambil teladan daripadanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.